Menaratul Muhibbin TV. حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح أزواجه وذرياته وأهل بيته والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع المؤلفين المصنفين خصوصا إلى روح الحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح الشيخ أبو صمد الهرباني وإلى روح الشيخ محمد نووي الجاوي الفتاني بنية الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بهذا الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد أصلح الصالحين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita di rumahnya yang mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, dalam rangka untuk memperbaiki diri kita, dalam rangka untuk memperbagus kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Rasul, "May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Maka setidaknya niat kita duduk di sini yaitu semakin banyak, semakin paham kita terhadap agama, maka dengan pahamnya kita terhadap agama itu bisa menjadi ukuran agar kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang baik. Semakin banyak ilmu agama dan kita amalkan, maka semakin baik kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja apa yang kita lakukan pada malam hari ini, sebelum dan sesudahnya yang akan datang, istiqomah kita lakukan. Mudah-mudahan hari demi hari Allah memperbaiki kualitas diri kita di hadapannya dengan hadirnya kita di dalam hal yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak lupa kepada para keluarga,
para istri, sahabat, dzurriyyah dan para pengikut mereka ila akhir zaman. Qala al-muallif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abdul Samad Al-Falibani wa Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani nafa'ana Allahu bi'ulumihim bid-daraini amin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini di kitab panduan kita Hidayatus Salikin, kata Syekh Abdul Samad Al-Falibani dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau sebelum-sebelumnya dari halaman pertama sampai halaman ke-12 sampai pertengahan halaman 13 itu kata-kata yang dilontarkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Nah, sekarang kita masuk di kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Fa'lam in kunta taqsidu bi talabil ilmi. Bacaan itu shotnya di baris bawah. In kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah, bukan al-munaqashah. Munafasah. Kalau di situ munaqashah, yang benar al-munafasah, pakai fa dan pakai sin kecil. Fa'lam in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah wal mubahah, al-munafasata wal mubahata wat taqadduma 'ala al-aqran wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa halki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka fasattatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i'i sayfin min qati'i tariqin kama qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Yang artinya, kata Imam Al-Ghazali di awal kitab beliau Bidayatul Hidayah, permulaan petunjuk, artinya bagi orang yang ingin menjalani jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahui olehmu agar kita selalu mendapatkan hidayah Allah, agar kalimat ihdinas siratal mustaqim itu tidak hanya sekedar di mulut saja. Setiap hari kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah agar kami selalu berada di jalan yang benar. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah telah memberikan konsep kepada kita agar bagaimana kita selalu berada di jalan yang benar. Sehingga ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka hati kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk agar Allah bisa membimbing kita di jalan tersebut.
bisa menempatkan kita di jalan tersebut dan bisa membimbing kita di jalan tersebut. Maka ketahui olehmu siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, terutama orang yang ingin mendapatkan hidayah selalu dari Allah. Kata beliau bahwasanya jikalau engkau kehendaki dengan menuntut ilmu itu, kalau niat engkau di dalam belajar itu, terutama belajar agama, kalau niat engkau belajar menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap dan bermegah-megah untuk kesombongan, untuk legek bahasa kita. Kalau niat kita belajar, niat kita ngaji, motifnya belagek, nak belagek ke orang. Kalau kita mencicipi, merasakan pendidikan dengan niat agar kita bisa bermegah-megah, menyombongkan diri di hadapan orang lain dan terdahulu atas orang yang semasamu, artinya ingin apa? Mengalahkan kawan seangkatan. Kita belajar kan pasti ada jika kita belajar sama-sama sealma mater, satu angkatan. Jadi kalau niat kita untuk bermegah-megah, menyombongkan diri, kemudian mengalahkan atas sesama, terdahulu atas orang yang semasamu, dan supaya cenderung muka, bacaan itu muka, dan supaya cenderung muka manusia kepadamu, agar kita bisa mendapat simpati dari orang lain. Kalau niat kita belajar untuk menyombongkan diri, untuk mengalahkan teman, begitu juga untuk mendapat simpati dari orang lain dan menghimpunkan kekayaan dunia, meraup keuntungan dunia, semata-mata untuk meraup keuntungan dunia, maka kata Imam Al-Ghazali, niscaya kalau niat engkau seperti itu, atau menyombongkan diri, menghimpunkan kekayaan dunia, karena mata'ud dunya alladhi yasiru akhiruhu, perhiasan dunia, perbendaharaan dunia itu nanti akhirnya fanian, fana, habis. Wal ikram 'inda sultan, kata Syekh Nawawi Al-Jawi di dalam mensyarahkan, menjabarkan lebih luas apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, samping menghimpunkan kekayaan dunia, niat kita agar bisa mendapat tempat di penguasa, bisa mendapat tempat di tangan penguasa, supaya pemerintah simpati ke kita, supaya orang lain simpati ke kita. Niat dalam hati ini untuk ilmu. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, niscaya engkau mengusahai pada meruntuhkan akan agamamu dan membinasakan dirimu. Kalau itu motif utamanya di dalam engkau belajar,
maka sama saja engkau menghancurkan agama, bukan mendirikan agama. Sama kayak ngancuk agama kita lah, sama kayak ngancuk agama kita, dan sama kayak ngancuk diri kita, membinasakan diri kita kalau itu niat kita. Dan engkau jual akhiratmu dengan dunia. Agama itu kan sifatnya adalah akhirat, agar supaya dunia kita selamat, akhirat kita bahagia. Itu manfaat daripada agama. Jadi ketika kita berniat di dalam mempelajari ilmu itu dengan niat-niat yang tidak baik, maka sama saja kata Imam Al-Ghazali, engkau meruntuhkan agama dan engkau membinasakan dirimu. Dan engkau jual akhiratmu dengan duniamu, maka perjualanmu, maka perdaganganmu itu rugi. Jual belimu itu akan rugi, mengalami kerugian yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Artinya selama niat kita tidak baik, maka ilmu kita tidak akan bermanfaat. Maka Nabi kita minta lindung kepada Allah, minal ilmi la yanfa'. Nabi berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi selama niat kita salah, niat kita tidak baik di dalam belajar, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau niatnya salah. Karena ilmu bermanfaat itu buah daripada niat yang baik. Kalau niat kita baik, maka akan membuahkan, akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Jadi perjualanmu itu rugi, perdaganganmu rugi, jual belimu rugi, dan perniagaanmu itu tiada laku. Perniagaanmu itu tiada laku, dan orang yang mengajarkan akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat. Jadi kalau niat kita tidak bagus, maka yang mengajarkan kita sama saja menolong kita dalam keadaan maksiat. Menolong kita dalam keadaan maksiat. Nah ini bahayanya kata Imam Al-Ghazali kalau niat benar dalam menuntut ilmu. Kalau niat kita benar dalam menuntut ilmu, maka bukan memperbaiki agama, tetapi menghancurkan agama. Hancur agama. Mendia. Kalau jadi ulamanya bukan ulama yang memberikan petunjuk, justru menjadi ulama yang menyesatkan umat. Itu kalau kita benar niat, jadi ulama nyesat orang. Kenapa? Niat bagus. Itu berbahayanya ya kalau niatnya salah. Dan menyekutui ia akan dikau di dalam kerugiannya. Orang yang mengajarkan kita, maka juga
bersekutu dengan kita di dalam maksiat kepada Allah kalau niat kita bagus. Dan yaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan. Sama saja kita menjual pedang atau kita mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang salah niatnya. Kita nemere ilmu, ngajar budak ilmu, ketika salah niat samalah kita kayak nyuwel pedang, dan pedang tadi digunakan untuk ngerampas begal. Jadi begal di jalan, mencelakakan orang lain, mencelakakan orang lain. Yang demikian itu kata beliau perbuatan maksiat. Dan barang siapa menolong akan seorang atas berbuat maksiat, dan jikalau dengan setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi menyekutui di dalamnya. Kalau kita menolong orang terhadap maksiat, walaupun hanya setengah kalimat, dengan kalimat tadi orang bisa bermaksiat, maka kita juga dapat jatahnya. Dapat jatah. Maka di awal-awal kitab beliau mengajarkan kepada kita, perbaguslah niat di dalam menuntut ilmu, dan ini akan menjadi ukuran nanti hasilnya baik atau tidak. Kalau niatnya bagus dari awal, maka hasilnya akan bagus. Tapi kalau niatnya sudah tidak bagus, maka hasilnya juga akan tidak bagus. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani beliau mengomentari tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Siapa yang menolong seseorang atas maksiat walaupun separuh kalimat, maka dia sama seperti orang yang melakukannya. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantan, orang berasal dari Banten yang kuburnya berada di Mekah, ya, di Ma'la. Di dalam kitab beliau Muraqqil Ubudiyah, beliau mengomentari pernyataan Rasulullah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ada lagi hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang menuntut ilmu fardu atas tiap-tiap muslim. Kata beliau, wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli, meletakkan ilmu di sisi orang yang bukan ahlinya. Kal qallidil khanazir al-jawahir wal lu'lu' wal dhahab, seperti mengalungkan babi dengan kalung permata dan intan emas. Maksudnya, inna wadi'al ilmi fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan ilmu pada bukan tempatnya, zalimun, zalim. Ibarat kita ngalong baby ke kalong emas, ngalong baby ke kalong intan berlian, ada punya, maka tidak ada gunanya. Baby, barang yang najis mughalladhah, ketika kita kalungkan dia dengan kalung emas, kalungkan dia dengan kalung permata, intan berlian, maka tidak akan ada manfaatnya. Tidak akan ada manfaatnya. Justru kita yang menzalimi. Intan berlian emas itu dikalungkan kepada leher manusia, bukan leher baby, bukan leher.
tapi leher manusia. Begitu juga artinya kalau ilmu itu berada di dalam hati orang-orang yang tidak bagus niatnya, maka ilmu tadi tidak akan bermanfaat. Seperti emas yang ada di leher babi, emas itu tidak akan bermanfaat, tidak akan mensucikan babi tadi daripada najisnya. Kenapa? Babi tetap saja babi, najis mughalladhah, najis yang berat. Jadi tidak ada manfaatnya. Maksud daripada ketika kita berniat bagus dalam belajar, hasilnya nanti bagus, bisa dipakai pribadi dan bisa dipakai untuk menasehati orang lain. Itu kalau niat tadi, niat yang bagus di dalam kita belajar, di dalam kita menuntut ilmu. Ke pakai pribadi kita baca, magi ke orang baca, nasihat orang baca, itu tanda ilmu bermanfaat. Dimakailah pajak bagi orang, manfaat dan barakah. Kenapa? Niatnya bagus. Niatnya bagus. Berapa banyak orang yang menuntut ilmu, tetapi ketika diawali dengan niat yang tidak bagus, maka tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Syekh Nawawi Al-Bantani beliau pernah mengatakan di dalam kitab beliau, diriwayatkan bahwa Imam Ma'ruf Al-Karhi menceritakan bahwa tatkala mati Abu Yusuf, sahabat Imam Abu Hanifah. Sahabat Imam Abu Hanifah ini namanya Abu Yusuf. Nah, terus ketika beliau meninggal dunia, tidak ada yang menghadiri jenazahnya. Tidak ada yang menghadiri jenazahnya. Itu Abu Yusuf tadi, teman daripada Imam Abu Hanifah. Karena dulu beliau ini dekat dengan penguasa, dekat dengan penguasa pada waktu itu, Abu Yusuf tadi. Bagi mereka orang-orang dulu itu, kalau ulama itu terlalu dekat dengan penguasa, aib. Kalau ulama mendekat, kalau umara, penguasa mendekati ulama, bagus. Tapi kalau ulama mendekati penguasa, itu bagi mereka aib. Aib. Jadi Abu Yusuf ini dekat dengan penguasa pada waktu itu. Jadi aib bagi mereka aib. Jadi ketika beliau meninggal, masyarakat tidak antusias untuk menghadiri jenazahnya. Jadi kata Ma'ruf Al-Karhi, aku lihat dia di dalam mimpi. Aku melihat dia dalam mimpi sebelum beliau dikuburkan. Maka aku berkata di dalam mimpi tersebut, bagaimana perlakuan Allah terhadap dirimu? Bagaimana perlakuan Allah terhadap dirimu? Maka kata beliau, Allah mengampuni bagi diriku. Dalam mimpi itu, sebelum dimakamkan. Sebelum dimakamkan, orang tidak antusias. Orang tidak antusias. Jadi entah bagaimana beliau ini bermimpi, dan ditanya dalam mimpi tadi sebelum pemakaman terjadi, kata beliau bertanya kepada almarhum, bagaimana keadaanmu?
perlakuan Allah terhadap dirimu, kata beliau dalam mimpi tersebut, Allah mengampuni diriku. Maka aku bertanya, bimana, dengan apa Allah bisa mengampuni dirimu? Sebab apa engkau bisa diampuni oleh Allah? Maka kata beliau, binushi lil muta'allimin, dengan aku menasehati bagi orang-orang yang belajar. Dengan aku menasehati orang-orang yang belajar, menginginkan orang lain menjadi baik, menginginkan orang lain agar kemudian di dalam belajar itu memasang niat yang baik. Fantabahtu, maka aku terbangun minan naumi, daripada tidur, fasyahidtu janazatahu, dan aku pergi untuk menyolati dan mengantarkan jenazah beliau. Nah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab menasehati orang lain. Kenapa? Niat tadi bagus. Niat bagus. Nah, selanjutnya maka adalah jadi menyebut di dalam, wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah tuna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaikata tarsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Yang artinya, kata Imam Al-Ghazali, dan jikalau ada niatmu dan qasdmu baca ya, tujuanmu, maksudmu, antara pakai ta ya, yang gede kan, jadi anta oleh nun ada ta, dan qasadmu antaramu dan antara Allah Ta'ala daripada menuntut ilmu itu akan dapat hidayah. Jadi kalau kata beliau, niatmu dalam belajar itu untuk dapat hidayah, tiada semata-mata riwayat, tidak hanya semata-mata menyampaikan, tidak hanya semata-mata menyampaikan, tidak hanya semata-mata mendengarkan, tapi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam Syekh Nawawi Al-Bantani, untuk menghilangkan kebodohan ya, daripada diri engkau dan daripada orang-orang yang jahil. Itu niat kita, dapat hidayah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri dan orang lain, terutama masyarakat kita. Niat kita dalam belajar agar supaya kita bodoh, hilang bodoh kita, orang lain juga macam ya alam. Niat kita supaya mereka tahu tentang agama, wa ihya iddin, menghidupkan agama, wa ibqa'il Islam, agar Islam tetap eksis, bil ilmi, dengan ilmu, wa daril akhirah, dan negeri akhirat, wa ridallah, niat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga kata Imam Syekh Nawawi, wa tanwiya bidzalika syukur, bersyukur atas nikmat akal, wa ni'mah sihhatil badan, mensyukuri nikmat sehat badan. Maka kata beliau, maka sukai olehmu. Kalau niat engkau bagus seperti itu, dapatkan hidayah, supaya kita dapat hidayah, supaya hilang kebodohan dalam diri, supaya orang lain juga hilang kebodohan dalam diri mereka, menghidupkan agama, supaya Islam tetap terjaga, terutama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan daripada niat-niat yang baik ya, seperti
seperti apa yang telah kita dengarkan pada pertemuan yang sebelumnya, mendapatkan rahmat Allah, terbebas daripada siksa Allah, mendengar kalam Allah, menghidupkan sunnah Rasul daripada niat-niat yang baik. Kata Imam Al-Ghazali, maka sukai olehmu, maksudnya berbahagialah, bergembiralah engkau kalau niatmu seperti itu, karena bahwasanya malaikat itu mengamparkan ia bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan. Malaikat pro kepada dirimu, tidak kontra. Malaikat pro terhadap dirimu. Malaikat cinta kepada dirimu, mengamparkan kedua sayapnya, ya, akan sayapnya apabila engkau berjalan. Kalau malaikat saja sudah respect kepada kita, hormat kepada kita, memuliakan kita, itu ada sinyal bahwa kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan innal malaikata, malaikat-malaikatnya Allah, tudhallilu, selalu menaungi talibal ilmi, penuntut ilmu itu dengan biajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Artinya para pelajar-pelajar ilmu, para penuntut ilmu dengan niat yang baik akan mendapatkan penjagaan khusus dari malaikatnya Allah, akan mendapatkan penjagaan khusus dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat dekat dengan kita, maka iblis laknatullah dan sekutunya akan dijauhkan dari kita. Asa malaikat nampe, iblis jauh, itu rumusnya. Tapi kalau malaikat jauh, iblis pasti nampe. Nah, jadi kalau niat kita bagus, niat kita ikhlas dengan niat-niat yang tersebut, maka malaikat selalu menaungi kita, selalu menjaga kita. Itu kata Imam Al-Ghazali. Tidak sampai di situ, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan segala ikan laut memohonkan ampun bagimu kepada Allah Ta'ala. Apabila engkau usahi di dalam menuntut ilmu itu. Jadi apabila kita berjalan menuju orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, maka malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dekat dengan kita, menjaga diri kita dengan penjagaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelebihan orang-orang yang belajar agama dengan niat yang baik, mendapatkan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjaga? Malaikat-malaikatnya. Terus ya, ketika kita berjalan dijaga oleh malaikat agar jangan sampai kita tersesat jalan. Agar jangan sampai kita tersesat jalan. Seperti kita pelajari pada malam hari ini. Seperti saya pribadi, di dalam mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu itu tidak bisa asal-asalan. Dek baca kita asal-asal. Nak ko ngajir macam ni, dek baca asal-asal. Karena ada tuntunannya. Dek sebesing ngucap, ada aturan-aturannya. Maka sebelum ngajir, sebelum menyampaikan, baca dulu, referensi dulu, kitab mana hadisnya, mana Qur'annya.
Dia basic. Ya, dia basic. Kenapa? Karena masalahnya kalau kita salah menyampaikan, maka umat akan salah. Umat akan tersesat. Itu masalahnya. Maka dengan niat yang baik, mengajarkan dengan niat yang baik, tidak asal-asalan. Ada tuntunannya. Wajib murajaah, wajib mempelajari dulu, baca dulu, agar apa yang kita sampaikan sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturannya. Karena ilmu itu sudah ada aturannya, jalan itu sudah ada rambu-rambunya. Dia baca kita sebasic jelas, sebasic pemahaman, dia baca. Timbulnya nanti dhalul mudin. Kalau kita tidak belajar lebih awal, kalau kemudian kita tidak dihiasi dengan niat yang baik, asal-asalan di dalam menyampaikan, memahami kitab asal-asalan, sehingga nanti ketika kita sampaikan salah pemahaman, maka umat juga akan salah. Nah, ini pentingnya niat yang baik supaya hasilnya baik. Supaya hasilnya baik. Di samping kita dapat hidayah, orang dapat hidayah. Di samping kita pacak makai, orang juga pacak makai. Agar kita selalu berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ialah kalimatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Selama niat kita bagus, maka Allah akan arahkan kita di jalan yang benar. Kemudian ketahui olehmu hai talib, ketahui olehmu hai talib. Talib itu penuntut ilmu, bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Itu kata Syekh Syekh Abdul Somad Al-Balimbani. Menuntut ilmu itu 3 perkara. Ada 3 kriteria para penuntut ilmu itu. Pertama, seorang menuntut ilmu itu karena jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat. Ada orang yang mencari ilmu, tujuannya, niatnya agar ilmu yang dia pelajari dan dia dapatkan untuk sebagai bekal di dalam akhirat. Dan tiada menghendaki ia melainkan karena Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Ada para penuntut ilmu yang tujuan utamanya adalah akhirat, yang tujuan utamanya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada para penuntut ilmu. Jadi kata beliau, maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Kalau orang berniat dalam menuntut ilmu itu, motif utamanya adalah ridha Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Selagi Allah beri pada dirimu apa-apa yang kau ridhai. Maksudnya di dalam hidup ini yang kita cari adalah ridha. Jangan kita beribadah itu untuk agar supaya Allah memberi, tetapi beribadahlah kepada Allah liyarda. U'bud rabbaka liyarda. Sembahlah Allah, beramallah agar supaya Allah ridha kepada kita.
bukan kita beramal agar Allah memberi kepada kita. Kalau niat kita beramal ini agar supaya Allah Allah memberi, bisa jadi Allah tidak ridha. Tapi ketika niat kita beramal itu untuk mendapatkan ridha Allah, secara otomatis Allah meridhai dan Allah akan memberi. Makanya kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, Allah akan memberimu dan engkau akan ridha. Engkau akan bahagia. Engkau akan bahagia. Jadi hasil yang kita dapatkan dengan niat untuk mendapat ridha Allah itu berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda karena Allah yang mengerti. Hanya Allah yang tahu. Jadi jangan salah di dalam kita beramal. Jangan kita semayang supaya Tuhan merek rezeki kayak kita. Jangan kita baca Quran supaya Allah merek rezeki kayak kita. Jangan. Tetapi bacalah Quran, gemilah semayang supaya Allah ridha kayak kita. Asal macam niat kita, pasti Allah memberi rezeki lebih ke kita dan Allah ridha. Dan Allah ridha. Jadi kita harus baca, ngecak niat ya, harus baca di dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak belajar, maka bisa jadi kita semayang supaya Tuhan beri rezeki kayak kita. Kita baca Quran supaya Allah aneh kayak kita. Motif utama. Padahal dalam konsepnya adalah sebuah kesalahan. Kalau niat kita macam ya, tidak bagus. Bagaimana untuk mendapatkan ridha Allah? Jadi ada kata Syekh Abdul Samad Al-Balimbani, kriteria para penuntut ilmu itu dia hanya menghendaki ridha Allah dan negeri akhirat, agar supaya Allah senang kepada dirinya, agar dia selamat di negeri akhirat. Tidak lebih. Tidak lebih. Maka bagaimana orang-orang yang seperti ini? Kata beliau, inilah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dunia akhirat. Dia akan Allah beri kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Dan merekalah yang dikatakan muttaqi. Seperti firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala amat kasihlah akan orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini kriteria para penuntut ilmu yang level teratas, yang paling tinggi, niat bagus. Tidak lebih, hanya untuk mendapatkan ridha Allah, supaya Allah senang kepada dirinya dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat. Ialah bagus niat kita. Ya Tuhan tahu kali, ya kita mintanya tahu kali ini. Allah dek putih, Allah dek tulis. Tahu kali apa yang kita perlu, apa yang kita hajatkan. Asaknya senang kayak kita akan bukan urusan. Dan bukan urusan. Kalau Allah Ta'ala lah senang kayak kita. Dek minta ini berinya dek. Minta kita berinya lebih pekanya, kita mah hanya dek peka-peka deh. Allah lebih peka dari kita dengan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlunya niat yang baik tadi ya. Kita tidak perlu istilahnya niat berlebihan. Cukup mendapatkan ridha Allah, selamat dunia akhir, sudah. Allah akan perhatikan kita. Allah akan perhatikan kita. Jadi yang jadi orang ngetop, jadi yang jadi orang viral, seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengerti apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya ada lagi firman Allah,
ta'ala wa tazawwadu wallahu a'lam. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan, silahkan. Kira-kira ada dari jemaah kita? Ya. Ini masalah takwa tadi. Ini takwanya kamu kan mengucapkan setiap hari. Yang takwa yang benar bagaimana? Itulah Takwa itu sebuah istilah untuk orang-orang yang spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah definisi takwa itu banyak versi. Masalah arti pengertian daripada takwa itu banyak versi dari kalangan para ulama-ulama kita. Ada yang mengartikan ini dan seterusnya, bla bla, banyak pokoknya definisi daripada takwa. Jadi secara sederhana takwa itu artinya adalah takut. Sederhana saja. Takwa itu berarti takut. Di dalam hati kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rasa takut itu ada di dalam hati, tentu seluruh perintah-perintah Allah, seluruh bentuk larangan Allah, karena ada rasa takut di dalam hati, dia berusaha. Kalau perintah dia lakukan, kalau larangan dia berusaha untuk menghindari. Karena perintah Allah banyak, larangan Allah itu banyak. Jadi kalau ada modal takut di dalam hati, maka mudah untuk melakukan segala perintah dan mudah untuk menghindari segala bentuk larangan. Karena ada rasa takut. Nah, takut itu hanya ada di dalam hati orang-orang yang memiliki ilmu bermanfaat. Selama kita tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, maka rasa takut itu tidak akan ada. Rasa takut itu tidak akan tumbuh. Jadi modal takwa ilmu. Kalau kita ilmu dek pacak ke takwa pastinya. Dek pacak kita bertakwa kepada Allah dengan maksimal kalau kita dek berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang nak kata kita tadi. Ilmu yang niat utamanya ketika belajar untuk kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan selamat di akhirat, dunia dan akhirat. Ada yang namanya takwa. Jadi takwa itu buah daripada ilmu. Ketakwaan itu sudah buahnya, hasil daripada ilmu bermanfaat tadi. Jadi osek-osek atang ke takwa, ya ilmu lu mana? Nak ada ilmu lu. Ibaratnya ilmu itu betaknya. Nah, takwa itu hasil daripada ilmu tadi buahnya. Nah, itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin bermanfaat ilmu kita,
semakin banyak ilmu kita, maka semakin banyak rasa takut itu kepada Allah, dan semakin kita bertakwa kepada Allah. Karena level-level orang bertakwa itu bervariasi. Ada yang kelas atas, ada yang kelas menengah, ada yang kelas bawah. Tergantung seberapa bermanfaat ilmu yang dia miliki. Jadi ada kualitas-kualitasan. Jadi intinya yang paling mendasar adalah agar supaya kita bisa bertakwa dengan maksimal, harus memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat agar kita bisa kita dapatkan dengan niat yang baik. Ketika niat yang baik, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita untuk kita bisa mendapatkan hasil tersebut. Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz, tergantung masalah niat tadi. Kenapa kita kawat naknanya? Niat di rumah ni nuntut ilmu, niat ibadah, mengharap ridha Allah dia. Selain daripada anak jumpa orang lain. Kalau dia salah, tak berniat baik, karena duduk diam sampai orang alim belajar dia ngapus usia tahun usia kecil. Apa maaf ke orang alim dia kemudian terhapuslah usia kecil dia tanpa tubit, makan sama orang alim tanpa tubit usia kecil dia pun Allah. Benar ya kira-kira? Oh benar. Mohon dijelaskan. Iya. Dia ada Ustaz. Yang dikatakan orang alimnya, orangnya anak mana? Apa orangnya nak lah kita menyampaikan ilmu nak lah. Karena sebabkan orang alimnya kalau salah dapat menyelamatkan umat dia. Saya kata sama kesempatan Nabi Muhammad SAW kan. Jadi tolong jelas tadi deh. Orang belajar kenapa dia sekolah membaca kitab ayat pun tak dikit paham. Inilah pun kamu tolong jelas. Jadi yang jelas ada al-alim 'indan nas, ada al-alim 'inda Allah. Ada orang alim itu versi manusia, ada orang alim itu menurut versi Allah Subhanahu wa taala. Kalau versi manusia di kalangan masyarakat awam, al-alim man sa'idal mimbar. Bagi kalangan orang awam, yang orang alim itu apabila orang sudah bisa naik mimbar sudah orang alim. Masa baca khutbah, masa baca mimpin tahlil, baca doa lah, kata kita lah orang alim lah. Itu versi kita orang awam. Yang nama orang alim yang sebenarnya al-alim billah, orang yang mengerti tentang Allah dan hukum-hukumnya, yang tentu ada bidang-bidang ilmu tertentu yang harus dia kuasai, Orang alim itu harus mengerti Al-Quran dan harus mengerti ilmu-ilmu yang menyampaikan kita kepada Al-Quran. Itu orang yang alim, memang alim benar. Kalau kita tokoh agama, tokoh masyarakat di kampung kita, maka tidak masalah kita sebut orang alim. Versi kita ada masalah dan wajib memang kita muliakan. Apalagi misal mereka orang-orang sekaten sangat bermanfaat bagi kita.
Jadi orang alim yang sebenarnya orang-orang yang mengerti akan Allah dan hukum-hukumnya. Orang-orang yang kemudian berusaha untuk mengajak orang lain agar kenal dengan Allah. Siapa itu Allah yang selama ini kita sembah? Kita hanya sekedar mengucapkan Allah, Allah, Allahu Akbar. Siapa orangnya? Orang alim berusaha untuk memperkenalkan masyarakat dengan Allah Subhanahu wa taala agar mereka sholat tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban, tetapi ketika mereka sholat ada merasakan nikmat sholat itu ada, terasa nyaman ya dia semuanya ya. Tidak hanya sekedar melepas kewajiban. Kenapa? Karena nyata siapa yang nyadetnya ya siapa. Nah, itu orang alim. Orang yang mengerti tentang Allah, orang yang mengerti tentang hukum Allah dan mengajak orang lain agar datang kepada Allah, agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bahasa lain, orang alim itu harus alim kitab. Itu dengan kata lain, orang yang alim sebenarnya itu orang yang alim kitab. Kenapa? Karena dengan kitab itu isi Quran itu kan ada di dalam kitab kita. Al-Quran itu hanya secara garis besar dan diperjelas oleh kitab-kitab para ulama-ulama kita. Jadi kalau kita menguasai kitab, maka kita termasuk kategori orang yang alim billah. Maka wajar kata beliau tadi, kalau kita ketemu ke orang yang alim benar, memang alim benar, paham Al-Quran, paham hadis Nabi, kan ada bidang-bidangnya, ada ilmu hadis, ada ilmu khusus tentang Al-Quran, ada ilmu alat dan seterusnya. Nah, sehingga mereka bisa menyampaikan hukum-hukum Allah itu kepada masyarakat luas sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, kenapa mereka paling mengerti? Mereka yang paling mengerti. Jadi kalau andai kata kita ketempuh ke orang-orang yang semacam ini, memang dekat dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, bisa menggugurkan dosa kita. Tatapan mata kita memandang pada orang alim itu ibadah. Kenapa? Mata mereka melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya melihat tabi'in, tabi'in melihat sahabat, sahabat melihat Nabi, Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pentingnya kita belajar ke orang alim. Kenapa? Asa orang alim nengung kita tak ganti kita, ialah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jangan kita main-main dengan pandangan orang alim. Karena akan memberikan hidayah. Karena hati mereka kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh untuk memuliakan orang alim. Alim yang betul mana? Alim yang betul tadi. Yang paling mengerti tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Pagi kita bersalam, tangan mereka bersalaman dengan tangan gurunya bersalaman dengan tangan gurunya, terus sampai ke sahabat bersalaman dengan Nabi ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terhubung, ya. Yang menyampaikan kita kepada Allah adalah guru kita. Dia baca, kita langsung ke Tuhan, dia baca deh. Dia baca. Kita ingin mendapatkan ridha Allah, iya, tapi nggak bisa kalau bukan lewat pintu guru. Kalau bukan lewat pintu guru. Para sahabat tidak akan pernah kenal Allah tanpa Nabi kita. Nabi pun ada perantara, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dia baca, kalau kita nembung guru langsung ngambil dari Quran, kaman dia pakai ya tidak kitab-kitab ulama dia pakai, kaman langsung Quran langsung hadis dia baca. Harus jalan
lewat lawang atau pintu para guru-guru kita ataupun orang alim tadi. Maka kita tidak bisa lepas daripada guru, kita tidak bisa lepas daripada orang alim yang sebenarnya. Kenapa? Mereka lah yang akan menyampaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nyalah orang sekapen ialah ke madih kita nebe, nebe. Orang sekapen ialah. Karena kita tidak ngerti. Jadi arti berenggep dengan orang sekapen. Kalau kita berenggep dengan orang sekapen, insyaallah kita selamat. Tapi kalau kita muang orang sekapen, ya kita tidak selamat. Kalau kita muang orang sekapen, nah itu kurang lebihnya orang alim tadi. Orang-orang yang kenal dengan hukum Allah. Kalau versi saya pribadi, orang alim sebenarnya itu orang yang alim kitab tadi. Paham. Orang-orang yang dia tinggal mengambil dari sumbernya, yaitu Quran. Karena ada alatnya, ilmu alat dia tahu. Ada nahwu sharaf dia kuasai, ilmu alat tentang bahasa Arab dia kuasai. Jadi artinya celah untuk menyesatkan orang itu kecil. Kenapa? Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturannya. Sesuai dengan aturan. Nah, jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kali di kampung kita ada orang-orang tua kita ya yang kemudian pernah belajar dengan orang-orang yang jelas keilmuannya, maka kita harus hormati, kita harus pegang mereka. Inilah kayak kampung kita. Ya. Selama kampung kita menghargai orang alim, maka kampung kita akan bergiat. Tapi kalau kampung kita tidak menghargai, tidak menghormati orang alim, maka jauh dari bergiat. Nah, termasuk bergiat kita maca kitab orang alim macam ini bergiat nih. Jangan kita jauh, karena mereka al-alim billah. Imam Al-Ghazali, Syekh Abu Saman Al-Balimbani rajin orang-orang berkelas nih. Jadi ketika kita belajar baca kitab mereka, mudah-mudahan walaupun kita tidak seperti mereka, minimal kita digolongkan oleh Allah nantinya bersama mereka, bersama para guru-guru kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Baik, kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala perbagus niat kita. Allah hiasi diri kita dengan niat-niat yang indah, niat-niat yang bagus dalam kita mendengar kajian seperti ini. Dengan niat yang indah dari rumah ke masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala perindah hasilnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba pilihannya, orang-orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita nanti bersama rombongan para nabi, para rasul, para ulama as-salihin, kita berada dalam kenikmatan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.